Oke, sip. Mari sekarang kita mulai materi. Bagaimana caranya Anda keluar dari jebakan Batman di bidang penjualan Anda. Apapun bidang penjualan Anda. Apakah Anda jualannya offline, which is Anda berarti Anda punya toko online, toko online, toko offline, Anda punya toko, Anda punya restoran, Anda punya apapun juga, atau Anda jualannya online. Apakah Anda jualan di marketplace, Anda jualan di sosial media, atau apakah Anda jualan di status WhatsApp, atau Anda pokoknya jualan pakai ads, pakai digital marketing, pakai sosial media marketing, pakai apapun namanya gitu ya. Intinya Anda jualan. Oke. Webinar kali ini saya khususkan hanya untuk orang-orang yang jualan. Apapun yang Anda jual. Apakah mau Anda jual panci, Anda jual obat, Anda jual baju, Anda jual jilbab, Anda jual dompet mungkin, Anda jual sepatu mungkin, apapun yang Anda jual, apapun yang Anda jual, kita akan ngebahas masalah itu semua. Benang merahnya sama. Mengapa orang kesulitan mencapai target setiap bulannya? Nah, sebelum kita bahas itu, saya mau tanya dulu sama Anda ya. Dan pastikan Anda sudah siapkan pulpen warna-warni Anda sudah siapkan buku catatan Anda, dan Anda sudah siapkan flashcard Anda. Karena itu sangat bisa membuat Anda sakit kepala malam ini ya. Siapin waktu kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 jam ke depan. Oke, dan pastikan Anda tutup semua browser. Kalau misalkan Anda nonton di laptop, tutup browser yang lain. Kalau misalkan Anda nonton di handphone, matikan dulu notifikasi WhatsApp Anda, Telegram Anda, sosial media Anda. Fokus dulu ke sini ya. Fokus dulu ke sini ya. Oke, biar apa? Biar Anda dapat dampak positifnya nanti setelah Anda ikut Zoom kali ini. Oke, pertanyaan siapa? Siapa di antara Anda yang masih kesulitan mencapai target bulanan? Ada? Jawab di chat. Siapa di antara Anda yang masih kesulitan mencapai target bulanan? Sulit, maksud saya adalah tanggal 21 Anda belum capai target bulanan Anda. Ini sulit nih. Tanggal 21. Sekarang 21 Juli ya, kita bicara hari ini. Anda masih kesulitan mencapai target bulanan Anda. Anda masih struggling, no problem. Saya pakai bahasa itu ya, struggle. Anda masih berjuang, Anda masih nggak tahu dari mana sales datang. Anda masih nggak tahu mesti ngomong apa lagi di sosial media. Anda nggak tahu lagi siapa yang mau Anda presentasiin. Daftar nama sudah habis. Anda nggak tahu lagi bagaimana cara jualan yang paling tepat untuk Anda. Anda nggak tahu lagi apa yang harus Anda lakukan untuk meningkatkan penjualan Anda gitu. Kayaknya strategi udah Anda pakai, udah Anda ganti, sosial media udah dibagusin, terus udah gitu udah pakai digital marketing mungkin, udah pakai SEO, udah pakai Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, apapun itu, tapi ujung-ujungnya omset nggak naik juga gitu. Udah balesin komen, nggak ada yang beli juga. Udah naikin like, nggak ada juga yang beli. Udah naikin engagement, tapi nggak sesuai. Udah nambah follower, tapi followernya nggak berkualitas. Udah posting tiap hari, tapi yang closing tetap sedikit. Udah bikin story, tetap aja engagementnya itu lagi. Yang lebih parah nih, begitu Anda bikin postingan, apakah itu di Facebook, apakah itu di Instagram, apakah itu di TikTok, yang komen teman-temannya siapa? Teman-teman sesama profesi, timnya juga gitu, jaringannya juga. Sehingga yang komen, yang engage bukan pangsa pasarnya. Makanya nggak terjadi closing. Oh, Anda ngalamin ya, banyak yang ngalamin ya. Oke, sip. Nah, ketika Anda mengalami itu, bisa jadi selama ini karena Anda berada dalam sebuah jebakan Batman yang membuat Anda nggak bisa keluar dari sana gitu. Anda udah belajar copywriting, udah ngepost, misalkan Anda bisnis jaringan nih. Kata upline-nya hari ini posting ini. Nggak usah mikirin postingan, kita yang bikinkan sistem yang bikin postingnya apa. Begitu Anda posting, nggak ada yang closing. I'm sure. Orang lain closing, pakai postingan yang sama, pakai copywriting yang sama, pakai foto yang sama, pakai cara yang sama. Orang lain closing, ngapa kita kagak? Ngalamin. Ngelihat orang lain, kayaknya dia sama gue bagusan gue deh. Kenapa yang closing dia ya? Sempat ngalamin. Intinya kita nggak closing. Kita nggak dikejar closingan, kita dikejar penolakan. Yang ada adalah penolakan, penolakan, penolakan. Yang ada adalah orang nggak beli, menunda, entar besok, entar besok, entar besok. Nggak ada yang nyangkut. Ngalamin itu.
Pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Karena Anda berada dalam sebuah jebakan Batman. Catat, jebakan Batman yang pertama. Ini yang membuat Anda nggak mencapai target omset Anda. Yang pertama adalah jebakan Batman pertama. Catat ya, jebakan Batman pertama adalah makin sering posting, makin banyak closing. Ibarat kata begini nih, sosial media tuh ada algoritmanya. Jadi kalau kita sehari nggak posting, algoritmanya bisa turun. Sehingga ketika algoritmanya turun, postingan kita berikutnya 3 hari kemudian, seminggu kemudian, nanti Instagram akan mengurangi itu. Jadinya nggak dimunculin lagi ke orang. Sehingga kalau algoritmanya turun, orang nggak bisa lihat postingan kita dan yang membeli makin sedikit. Betul nggak? Nah, gitu, Pak. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena Anda merasa begitu. Anda merasa bahwa makin sering saya posting, makin banyak kita closing. Enggak ada hubungannya closing sama postingan lu tiap hari. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Emang makin banyak lu posting, makin banyak closing? Kagak. Yang pertama. Masih berhubungan sama yang pertama apa? Begitu Anda posting setiap hari, yang ada lu posting apa? Anda hanya posting satu jenis saja. Apa jenisnya? Tips. Kenapa tips? Disuruhnya gitu, coach. Pokoknya lu kasih tips. Nanti akan ada orang bermanfaat, lu kirimin value. Orang membeli produk Anda bukan karena value yang Anda punya. Bukan. Bukan sama sekali. Kan kita harus edukasi orang, coach. Kita mesti edukasi target market kita. Kagak. Anda dibayar bukan karena Anda mengedukasi follower Anda. Apa? Yes, Pak Duta, bisa banget untuk marketing perusahaan, untuk marketing sebuah perusahaan, apapun marketing Anda, ya, apapun marketing Anda. Nah, sampai sini, bukan karena lu posting tiap hari, bukan karena lu ngasih tips tiap hari, karena disuruhnya gitu kan, kasih value. Yang ada orang ngambil value, lu kagak beli, benar? Loh kan kos nanti kan rezeki tidak akan pernah salah alamat. Emang rezeki emang nggak pernah salah alamat, tapi nggak pernah ke alamat lu, alamatnya ke teman sebelah lu, benar nggak? Alamatnya ke marketing yang mana? Nggak ke rumah kita alamatnya. Betul. Belinya ke orang lain. Rezekinya tahu alamat. Iya, tapi bukan alamat lu. Alamat tetangga lu, alamat kompetitor lu, alamat orang lain. Bukan ke alamat kita. Kenapa? Karena Anda sibuk melakukan itu. Anda posting setiap hari, edukasi. Nggak ada yang beli. Udah gitu apalagi Anda posting? Anda posting tentang tips. Nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Itu masalahnya. Yang ada apa? Yang ada dia beli sama orang lain. Betul nggak? Kenapa? Karena Anda sibuk ngasih value, karena Anda sibuk ngasih tips. Makanya orang beli sama orang lain. Kenapa? Contoh, Anda jualan apa? Anda jualan asuransi. Anda jualan obat pelangsing. Anda jualan baju. Anda jualan suplemen. Anda jualan skincare. Anda jualan apa dan segala macam. Anda ngasih value. Bagaimana memakai skincare untuk muka jerawatan. Bagaimana tips untuk mengurutkan badan. Bagaimana tips untuk mengurutkan ini. Dia baca tuh value dari Anda. Oh, caranya begini. Oh, olahraganya begini. Oh, pola makannya begini. Udah kan? Bener juga ya, ternyata harus ngatur pola makan, harus ngatur fat loss. Dia nggak beli sama Anda. Kenapa? Karena dia ingat temannya. Ada teman gue tuh yang jualan. Gue beli sama teman gue kenal kok. Bener nggak? Lah saudara gue tuh. Gue beli sama saudara gue. Dia beli sama saudaranya. Bukan sama dirimu. Bener nggak? Anda edukasi, Anda jualan apa? Anda jualan air. Anda edukasi, air tuh pH-nya harus segini, harus bakterinya ini, itu, dan segala macam. Oh iya, bagus nih edukasinya ya. Kakaknya jualan air juga. Dia beli sama kakaknya, dia kagak beli sama lu. Dia belinya sama yang terdekat. Kenapa? Karena Anda sibuk ngasih tips, Anda sibuk ngasih value. So that's jebakan Batman. Nah, sini. Itu yang pertama. Makin sering posting, makin banyak closing. Sama seperti makin sering presentasi, makin banyak closing. Yang penting mainkan hukum Pareto. Yang penting mainkan the law of number. Makin banyak yang presentasi, makin banyak yang kita ketemuin, kemungkinan closingnya akan makin banyak. Kenapa? Karena akan ada orang yang nolak, akan ada orang yang terima. Yes. Faktanya apa? Faktanya lu ditolak mulu. Benar nggak? Faktanya lu ditolak mulu. Makin banyak presentasi, makin banyak ditolak loh. Bukan makin banyak closing. Benar nggak? Aku. Pertanyaannya berani nggak aku?
Makin banyak presentasi, makin banyak closing. Pantang pulang sebelum closing. Ih, gila, gue pulang jam 4, baik-baik aja tuh. Money goal udah tercapai, money map udah tercapai, udah achieve ini dan segala macam. Tengah bulan udah kecapai, aman. Kenapa? Gue pulang sampai rumah jam 4 udah mandi gue. Kenapa itu bisa terjadi? Karena nggak ada di kepala saya begituan. Ya dia pantang pulang sebelum closing. Presentasi yang banyak, nanti biar banyak yang closing. Yang ada mental lo hancur. Kenapa? Anda mau presentasi 100 orang, Anda mau presentasi 1000 orang, selama frekuensi Anda tidak berubah. Saya ulang ya, selama frekuensi Anda tidak berubah, dan frekuensi Anda adalah frekuensi penolakan, nggak bakalan orang beli sama Anda. Nggak bakal. Lo mau ganti strategi, frekuensinya sama, nggak bakal orang beli. Anda mau ganti cara marketing, frekuensi Anda masih frekuensi penolakan. Nggak bakal orang beli. Anda mau ganti bisnis, kemarin gue jual obat pelangsing, sekarang gue mau jual obat penggemuk. Kemarin gue jual skincare, sekarang gue mau jual baju. Kemarin gue jual somai, sekarang gue mau jual besi. Gue mau jual handphone. Ketika frekuensi Anda adalah frekuensi penolakan dan Anda masih berada di sana, nggak mengaruh jualan apapun, Anda nggak akan closing. Anda pasti ditolak. Kenapa? Karena frekuensi Anda yang membuat seseorang menolak Anda. Bukan apa yang lu jual, bukan. Bukan apa yang lu jual, bukan. Jebakan Batman berikutnya apa? Gue kagak ngitung ya. Jebakan Batman berikutnya, catat. Anda sambil catat ya. Jebakan Batman berikutnya apa? Makin bagus produk, makin bagus perusahaan, makin gampang jualnya. Benar nggak? Produk kita ini produk terbaik di bidangnya. Jualnya pasti gampang. Kata siapa? Kata siapa? Perusahaan kita ini perusahaan nomor 1. Jualnya masih gampang. Perusahaan kita nih penghargaannya banyak. Perusahaan kita nih sertifikasinya banyak. Perusahaan kita nih listing di sini. Perusahaan kita nih ini pemiliknya nih begini. Ini sudah dipercaya. Ini bukan orang sembarangan. Pasti gampang jualnya. Kagak, tahu nggak? Kenapa? Customer Anda nggak peduli akan hal itu. Perusahaan gua bagus. Terus kenapa? Perusahaan kita dapat sertifikasi banyak. Terus? Emang kalau dapat sertifikasi banyak, kenapa? Banyak yang berhasil. Testimoni kita banyak. Terus? Kalau testimoni lu banyak, kenapa? Artinya terbukti. Banyak orang sudah membuktikan. Terus? Kalau banyak orang membuktikan, kenapa? Itu yang ada di kepala klien Anda, yang ada di kepala prospek Anda. Pertanyaan adalah, itu orang lain, bukan prospek Anda. Anggap nggak? Anggap nggak sih? Anggap nggak sih? Tadi pertanyaannya Bu Diana. Coach, kalau di bidang jasa, jebakan Batman berikutnya adalah kalau belum punya nama gimana, Coach? Katanya harus branding dulu. Nah, ini personal branding. Dalam tanda petik ya. Katanya harus branding dulu, Coach. Kalau brandingnya udah bagus, baru kita bisa closing dengan lebih mudah. Kagak ada urusannya. Branding closing lebih mudah, nggak ada urusannya. Makin kita terkenal, makin gampang kita jualan. Nggak ada urusan. Nah, begitu. Personal branding, apa? Tunjukkan betapa hebatnya diri kita. Weiss. Makanya kalau misalkan Anda lihat ya, orang-orang di sosial media, naro data, naro bio di Instagram ya, atau di mana ya, segala macam, dia sebutin kehebatannya dia. Berpengalaman sekian tahun. Dapat reward ini, dapat reward itu, dapat reward itu. Kata, so what itu lalu dapat reward, terus kenapa sih? Apa hubungannya? Lebih dari belasan tahun menjalani profesi ini. Terus kenapa? Berpengalaman banyak terus. Certified ini, certified itu, sertifikasi itu. Kredensialnya dimunculin semua sama dia. Nggak beli orang. Itu personal branding. Nggak beli. Nggak gitu cara Anda melakukan personal branding. Nggak begitu. Terus sama lagi. Kita mesti membuktikan kalau kita ini udah berhasil. Supaya orang mau ikut kita. Kagak. No, lo lihat no.
Yang flexing tahun lalu. Mana sekarang? Pakai baju orange. Nah, yang flexing lu lihat nah. Kebongkar kan? Ternyata bukan punya dia. Mateng kan? Ternyata menipu, melakukan pembohongan publik, pembodohan di publik. Betul nggak? Nggak ada hubungannya itu. Kasih tahu betapa hebatnya kita, kasih tahu apa yang sudah kita punya, kasih tahu perubahan hidup kita. Supaya orang melihat perubahan hidup kita dan orang mengikuti jejak kita. Bukan itu yang membuat seseorang ngikutin Anda. Bukan itu. Bukan. Itu jebakan. Itu jebakan Anda itu. Itu jebakan itu. Nggak peduli orang. Emang kalau lu udah berhasil nggak? Mau tahu nggak apa yang dibilang sama apa yang ada di kepala klien Anda, di kepala prospek Anda, di kepala customer Anda, di kepala nasabah Anda, apapun Anda menyebutnya, tahu nggak? Dia bilang begini nih. Terus kenapa? Pernah dengar istilah sok kaya, sok cantik, sok keren? Pernah dengar istilah itu nggak? Sok. Pernah dengar? Sering, Coach. Sering. Sok kaya. Sering dengar, ya. Orang yang sok kaya itu kaya nggak? Enggak. Nggak. Orang yang sok cantik tuh cantik nggak? Enggak, sebenarnya maksain. Maksain. Contoh nih ya. Saya ambil dulu semua ya. Contoh nih ya. Anda berteman nih. Anda kan ada lihat 4 cewek. Ada 4 cewek. Yang 3 cantik, yang 1 biasa aja. Yang bertingkah yang mana? Yang biasa aja. Yang biasa aja. Yang cantik mah biasa aja, udah cantik kok. Iya. Yang 1 yang nggak cantik, bertingkah. Biasa aja. Apa? Supaya diperhatiin. Nangkep nggak sampai sini? Jadi ketika ada orang yang sok kaya, sebenarnya lo kaya. Ada orang yang menunjukkan sesuatu, gue beli sesuatu nih, gue beli sesuatu dipamerin sama dia beli ini, beli itu, segala macam. Belum kaya dia. Iya, biar kelihatan doang ya Coach itu ya. Biar kelihatan kaya, sok kaya. Sama orang kayak gitu nggak? Kagak. Enggak, diumpetin, nanti bayar pajaknya Orang mahal. kayak gitu. Jadi, Anda nih yang di bisnis apapun, jangan pernah foto sama mobilnya yang bukan punya Anda. Ngapain lu foto di mobil orang lain? Dengan gayanya. Biar nular. Woi, orang kaya mah nggak begitu. Yang foto yang belum punya mobil. Yang udah punya mobil foto nggak? Kagak. Enggak. Yang udah punya mobil manteng-anteng aja. Bener nggak? Itu jebakan Batman. Ya. Afirmasi, biar punya. Nggak gitu. Lu lihat tuh orang kaya, emang pernah foto di depan mobilnya dia sendiri? Nggak pernah, bener nggak? Jadi lu jangan pernah melakukan itu. Oh my God, udah gitu dimunculin di sosial media. Datang ke rumah upline, dimunculin ini foto di depan kolam renangnya upline. Ngapain? Nggak usah. Ini yang punya kolam renang mah santai-santai aja. Wah, kalau Anda melakukan itu menurunkan kredensial Anda. Kenapa? Karena orang tahu itu bukan punya lu. Apa? Lu bukan kaya. Lu belum kaya. Lu masih nebeng foto di rumah orang lain. Tapi saya jamin, percaya saya, ketika Anda punya itu semua, lu malu dah lu mau foto itu. Benar. Lu malu lu mau foto itu. Malu lu pasti mau foto itu. Benar nggak? Itu apa? Jebakan Batman. Jadi nggak usah menunjukkan siapa diri Anda. Karena itu tidak membuat orang lain membeli produk Anda. Nangkap sampai sini? Clear ya? Itu tidak membuat orang lain membeli produk Anda. Bukan itu yang membuat orang lain beli produk Anda. Kan kita harus branding, Coach. Nggak ada urusan sama itu. Nggak ada urusan sama itu. Orang membeli produk Anda. Catat ya. Catat. Orang membeli dari Anda bukan karena siapa Anda. Ya. Bukan karena produk yang Anda jual. Bukan sama sekali. Bukan karena kehebatan produk Anda. Fitur produk Anda. Lo tahu kenapa orang beli iPhone? Ini iPhone lama nih. iPhone 11. Oke? Kenapa orang membeli iPhone? Bukan karena kehebatan iPhone-nya, lu tahu nggak? Karena kameranya, Coach. Bukan. Karena apa? Karena fiturnya, Coach. Layarnya gede, Coach. Karena terbuat dari bahan kuat, Coach. Enggak. Orang membeli iPhone, tahu nggak karena apa?
Karena harga dirinya naik ketika dia pakai iPhone. Nah, itulah kenapa orang membeli iPhone. Karena harga dirinya merasa naik. Karena iPhone menyetel di sana. Jadi jangan pernah menunjukkan kehebatan dia gitu loh. Jangan pernah menunjukkan kehebatan Anda. Orang nggak membeli tentang hal itu. Itu jebakan Batman. So, coach, apa yang membuat seseorang membeli dari kita? Orang membeli sesuatu dari kita karena dia percaya sama kita. Selesai. Ya, coach, kita kan mesti bikin orang percaya. Berarti kita mesti menunjukkan kehebatan kita dong? Enggak. Bukan itu. Orang nggak peduli lo hebat apa kagak. Mohon maaf nih ya, saya ngambil contoh. Mohon maaf, saya ngambil contoh dia. Testimoni kita banyak. Produk kita penelitiannya sekian tahun. Perusahaan kita nomor sekian di dunia. Perusahaan kita diisi oleh orang-orang yang sangat kredibel. Perusahaan kita begini. Kata customer lo apa? Terus kenapa? Di kepala customer Anda, di kepala prospek Anda cuma satu. Catat ya. Di kepala prospek Anda cuma ada satu. Apa? Pertanyaan di kepala prospek Anda adalah ini. Catat. Apa untungnya buat saya? That's it. Apa untungnya buat saya? Contoh. Anda sadar nggak sih? Kenapa banyak orang tertipu investasi bodong berulang? Banyak kan? Yang ketipu investasi bodong berulang, saya bilang. Artinya apa? Nggak cuma sekali. Tahu nggak kenapa? Perusahaannya jelas? Enggak. Kantornya ada? Enggak. Izinnya ada? Enggak. Apalagi? Ownernya terkenal? Enggak. Tapi kenapa banyak orang tertipu berulang? Yes, betul sekali. Jawabannya siapa nih? Bu Agnes. Karena ada untungnya. Untungnya apa? Gue investasi di sono sebulan 30%. Selesai. Join orang. Gak peduli perusahaannya apa. Gak peduli lu jualan pakai apa. Keuntungan. Gak peduli gimana. Pokoknya untung gue 30% sebulan disikat sama orang. Makanya apa? Nggak penting perusahaan apa. Yang penting adalah di kepala dia untungnya apa. Loh, coach, berarti orang itu serakah. Yes, semua orang serakah. Kenapa sih sini? Semua orang serakah. Semua orang egois. Prospek Anda egois. Dia hanya memikirkan tentang diri dia. Untungnya apa nih buat gue? Lu bikin konten, untungnya apa buat gue? Oh, lu ngasih tips, oke. Terus? Sama kok yang lain juga ngasih tips. Kenapa gue harus beli dari lu? Manteng lo. Oh, mau ngomong apa lo? Begituin. Mau apa? Lu jual produk yang sama kok. Scroll aja di bawah banyak yang jual produk yang sama. Pertanyaannya kenapa gue harus beli sama lu? Untung buat gue apa? Kenapa harus sama lu? Anggap nggak sampai sini? Orang nggak bakal beli produk Anda. Itu loh masalahnya. Anggap nggak? Di kepala orang itu untung buat gue apa? Dan kenapa gue harus beli produk lo? Kenapa gue nggak beli produk sama orang lain? Jadi ketika Anda tidak bisa ngebongkar itu di kepalanya prospek Anda, ingat semua prospek itu egois. Nah, apa? Masalahnya, sales-nya juga egois. Sales itu siapa? Sales itu ya Anda itu. Anda juga egois. Egoisnya gimana? Lu ngomongin tentang diri lu mulu. Bener nggak? Lu ngomongin tentang kehebatan lu mulu. Yes, Pak Yulianto, lu asik sendiri dengan dunia lo, tentang kehebatan lo, tentang kegiatan lo setiap hari. Lagi seminar, lagi training prospek, lagi coaching downline, lagi servicing nasabah, lagi nganterin produk. Itu kan tentang lo, bukan tentang prospek. Bener nggak? Bener nggak? Betul. Itu tentang Anda itu. Tentang apa? Tentang pekerjaan Anda, tentang kegiatan Anda, tentang reward yang Anda dapatkan, tentang kehebatan Anda, tentang perusahaan Anda. Betul. Dan Anda sibuk ngomongin tentang diri Anda. Dan Anda juga egois. Makanya orang nggak beli produk Anda. Benar nggak? Dengan bangganya. Lagi servicing nasabah jam 7 pagi. Hey!
Terus kenapa? Jam 10 malam, masih meeting, diskusi, masih meeting dengan tim. Woi, nggak peduli orang, woi. Nggak peduli. Masih Zoom sampai dengan malam. Dan Anda banggakan itu posting di sosial media. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita ini pekerja keras, mengejar impian kita. Orang bilang apa? Ah, gue ikut sama lo mesti kerja sampai malam. Lu gila apa? Kagak mau dah gue. Jelas. No life. It's no life. Nggak nyambung, orang nggak akan beli produk Anda. Oh my God, man. Jadi apa? Keluar dari semua jebakan Batman itu. Orang membeli Anda bukan karena kehebatan Anda, bukan karena apa yang Anda punya, bukan karena mobil lu apa, bukan karena rumah lu bagaimana dan sebesar apa, bukan karena itu. So, apa yang membuat seseorang membeli produk Anda? Seseorang membeli sama Anda hanya karena satu kata. Apa? Karena orang percaya Anda. That's it. Begitu orang percaya sama Anda, orang akan beli produk Anda lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Anda belum ngomong, dia udah beli. Kenapa? Karena trust. Trust itu mahal. Nah, trust is two side of coin. Okay? Trust, dua sisi mata uang. Sisi yang pertama adalah sisi tentang diri Anda. Oke. Ini trust yang pertama. Trust tentang siapa diri Anda. Kalau orang nggak percaya sama Anda, orang nggak bakalan beli produk Anda. Trust yang pertama. Yang kedua, kenapa orang membeli produk Anda atau jasa Anda adalah karena Anda, ya, dia trust sama kompetensi Anda. Jadi sama-sama trust. Yang satu adalah trust tentang diri Anda, yang kedua dia trust sama kompetensi Anda. Nangkap sampai sini? Ingat ya bahasanya, kompetensi, bukan skill Anda. Jadi lu jangan terlalu sibuk ngomongin sertifikat. 2019, saya pernah ketemu dengan seseorang. Dia personal trainer di tempat fitness. 2019. Dan pada saat itu, dia berpikir bahwa kalau saya juara satu bodybuilder, juara satu fitness ini, banyak dapat gelar ini, saya akan dapat klien lebih banyak. Nah, ini jebakan Batman. Ini jebakan Batman. Kalau saya menang lomba ini, menang juara ini, punya sertifikasi ini, punya reward ini, punya penghargaan ini, punya ini, orang akan beli produk, orang akan percaya sama saya lebih banyak, dan orang akan membeli produk dari saya, dan saya akan bisa naikin harga saya. Kenapa? Karena saya punya kredensial yang banyak. Nggak ada urusan. Kenapa? Nggak ada urusan. 2013, saya pulang dari Perancis. Saya menjalani dunia terapi, training, dunia terapi itu dari tahun 2010. 3 tahun kemudian, 2013, saya ke Perancis. Saya pulang dari Perancis, bawa sertifikasi, bejibun gue bawa sertifikasi, 5 apa 7 gitu. Sertifikasi saya. Dan sertifikasi saya, orang Indonesia nggak ada yang punya. Saya satu-satunya orang di Asia yang punya sertifikasi dari Prancis. Certified ini, certified ini, certified ini. Orang Indonesia nggak ada yang punya. Gue jual di Indonesia. Dung! Bukan stasiun. Kagak ada yang beli, bos. Tetap aja kismin gue. Tetap aja nggak punya klien. Tetap aja orang nggak mau bayar saya dengan harga tinggi. Nggak ada hubungannya. Padahal apa? Dari Perancis. Nggak ada yang punya. Sekarang, 2022. Nggak dari 2022. Dari 2017. Saya udah nggak pernah ngomongin hal itu lagi. Setelah saya tahu semua tentang teori ini. 2017. Anda yang baru ketemu saya yakin Anda nggak tahu kok sertifikasi saya apa. Betul. Coach nih, sertifikasinya apa sih? Ilmunya apa sih? Dia tuh lulusan mana sih? Gua jamin lu nggak tahu. Kenapa? Karena saya nggak pernah ngomongin hal itu. Buat Anda yang baru ketemu saya, Anda nggak akan tahu kok mobil saya apa. Anda nggak tahu mobil saya apa. Anda nggak tahu gue punya barang branded apa aja. Anda nggak tahu rumah gue di mana.
Kayak bagaimana, gue punya mobil berapa, mobil gue brandnya apa, lu nggak tahu pasti. Kalau Anda nggak pernah ketemu saya, Anda nggak pernah tahu. Tapi Anda muncul kan di kelas-kelas saya, benar nggak? Yang udah ikut kelas saya, Anda muncul kan di PLT, bahkan Anda muncul di klien private coaching saya. Betul nggak? Bahkan 2017, saya ngajarin orang buat dapat income 9 digit. Saya naik Gojek. Jelas. Saya naik Gojek. 2017. Saya masih naik Gojek sampai dengan pandemi. Pandemi itu 2020. 3 tahun saya buka PLT. Ngajarin orang supaya punya income 9 digit. Saya naik Gojek dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebelum pandemi. Naik Gojek saya. Datang ke hotel tempat acara, saya turun dari Gojek pakai jaket, pakai masker. Saya buka ini, rambut acak-acakan karena kena helm. Saya masih pakai kaos, belum pakai kemeja. Saya ganti baju kamar mandi, saya ke toilet. Peserta saya turun dari Mercy, dari BMW, dari Pajero, dari Fortuner, dan ketemu saya di parkiran depan. Apa sih bilang? Hai, ketemu di kelas ya? Tunggu, saya ke toilet dulu. Nggak ada urusan. Apakah orang nggak percaya sama saya karena si coach ngajarin 9 digit, terus dia datang ngomongin ke semua orang gitu? Si coach tuh ngajarin kita 9 digit, dia naik Gojek, gue naik Mercy, kata pesertanya. Itu terjadi? Nggak ada urusannya itu. Nggak usah sini. Apa yang harus Anda lakukan? Trust. Yang membuat seseorang beli sama Anda bukan karena produk yang Anda punya, bukan karena apa yang Anda punya. Nah, sini karena Anda punya trust, dan klien, prospek trust sama diri Anda, dan prospek trust sama kompetensi Anda. Oke, catat. Bagaimana cara meningkatkan trust-nya? Caranya adalah tunjukkan siapa diri Anda. Nomor 1. Bagaimana orang trust sama pribadi kita? Tunjukkan siapa diri Anda. Lu tuh siapa sih? Tunjukin. Tunjukin. Siapa diri Anda? Jangan banyak editan. Tunjukin apa adanya sama diri Anda. Jangan banyak editan. Anda lihat video saya, semuanya natural. Itu saya. Anda lihat video-video saya baru-baru ini, nyebelin, ngeselin, menyebalkan. Orang kalau nonton emosi, itulah diri saya. Kalau udah ketemu. Saya menjadi diri saya. Saya tidak berusaha untuk membranding diri saya seperti yang kelihatan keren. Ya. Pertanyaan, Coach bantal. Itu semua, ya. Semua nggak pakai skrip. Saya bikin video cuma pakai temanya tentang ini, gimana caranya mengalir dengan sendirinya. Itu tiba-tiba gue mukul bantal. Itu sampai tim saya, Tanzil, kalau Anda pernah ketemu Tanzil, yang bikinin video itu getar. Dia ketawa, dia ikutan ketawa juga. Goyang, untung gue stabilizer. Tunjukkan siapa diri Anda. Diri itu kayak apa sih? Tunjukin anak Anda, tunjukin keluarga Anda, tunjukin tentang diri Anda, apa adanya. Jangan berusaha untuk menjadi orang lain. Jangan berusaha untuk menjadi orang lain. Ngapain lu foto sama mobil orang? Bukan mobil lu kok. Ngapain lu foto sama rumahnya upline, rumahnya teman, rumahnya mentor? Bukan lu kok. Nggak? Tunjukin apa adanya. Anda mesti menunjukkan itu sama orang lain. Siapa diri Anda yang sebenarnya? Anak Anda tunjukin. Anda lihat ya, kalau misalkan gue lagi Zoom, anak gue masuk, apa yang terjadi? Saya gendongkan anak saya ke sini, Anda ketemu anak saya. Anda ngelihat anak saya. Saya nunjukin ini anak saya, ini rumah saya. Kenapa? Kenapa saya menunjukkan itu semua? Karena nggak ada yang gue tutupin. Gue nggak pakai green screen. Saya nggak pakai background. Orang Zoom pakai background. Kenapa? Lo nggak mau nunjukin belakang lo kayak apa? Ini lo lihat aja nih. Nah, berantakan. Ada treadmill nggak kepake. Treadmill nggak kepake. Saya tunjukin apapun yang terjadi. Nggak ada tuh apa-apa untuk menutupi sesuatu. Kenapa orang takut menunjukkan aslinya? Karena dia menutupi sesuatu.
Apakah dia menutupi kekurangannya atau apakah dia menutupi cacatnya? Saya nggak takut dilihat orang kurang saya di mana. Enggak. Kenapa? Karena sehebat apapun Anda, nggak akan ada orang yang 100% suka sama Anda. That's it, selesai. Itu kuncinya kalau lo mau jualan. Itu kuncinya kalau Anda mau jualan. Jangan edit video yang bagus-bagus. Cuma cari tempat yang bagus. Gua mah di mana aja ketemu. Muncul ide, di situ ada apa ya bikinnya di situ. Terus nanti tidak terlihat profesional. Ingat, profesionalitas tidak membuat seseorang membeli produk Anda. Jelas sih? Profesionalitas tidak membuat orang membeli produk Anda. Apakah kalau nutupin pasangan? Kenapa nutupin pasangan? Apa yang salah dengan pasangan Anda? Kenapa dia ditutupin? Kurang ganteng dia? Enggak kan? Di mata Anda ganteng pasti kan? Kurang cantik dia? Enggak kan? Kenapa Anda nutupin pasangan Anda? Kalau Anda nggak ada masalah, Anda nggak akan Anda tutupin ke pasangan Anda. Kenapa Anda harus menutupi sesuatu? Nyebelin kan? Ya. Terkadang yang sesuatu hal yang benar itu menyebalkan memang. Karena menghancurkan ilusi kita. Kayak orang gitu ya. Ini contoh-contoh satu nih. Jualan di sosial media. Pakai foto berdua sama istrinya. Pakai foto berdua sama suaminya. Kenapa? Takut suaminya cemburu. Emang lu beli kuotanya berdua? Pakai fotonya berdua. Emang WA dia pakai berdua? Fotonya berdua. Instagram pakainya berdua. Fotonya berdua. Beli kotanya bareng-bareng kok. Handphonenya satu, dipakainya berdua. Jadi fotonya berdua. Lu takut aja diomelin sama bini lu kan? Nggak usah ditutupin. Itu yang pertama. Yang kedua. Lengkap ya? Lengkap ya di sini ya? Lengkap di sini ya? Lagi ada customer, anak rewel rame. Apa adanya? Apa adanya aja berisik. Kalau anak saya gedor-gedor. Kalau Anda udah sering ikut Zoom saya, anak saya suka gedor-gedor kan? Saya buka, saya masukin anak saya. Jadi selesai. Dia nangis. Iya, apa adanya aja. Nggak ada yang saya tutupin. Oke? Itu yang pertama. Itu cara untuk meningkatkan trust. Yang kedua adalah cara untuk trust supaya klien, prospek, customer, follower percaya sama kompetensi Anda. Ya. Caranya adalah bukan dengan menunjukkan sertifikasi Anda. Bukan. Bukan dengan menunjukkan apa yang Anda punya. Bukan. Bukan menunjukkan lu dapat reward apa, lu punya mobil apa, bukan. Lu bisa beli barang branded apa, bukan. Nah, ya? Lu pakai apa pada saat lo Zoom, pada saat lu meeting, enggak, bukan. Bukan itu. Untuk meningkatkan kepercayaan klien atas kompetensi kita. Catat ya. Catat sekarang, cepat ambil pulpen. Yang harus Anda lakukan adalah tunjukkan bahwa Anda care sama follower Anda. Nah, itu tuh Bu Irma tuh. Bu Irma tuh. Gue pernah Zoom mati lampu. Untungnya saya pakai WiFi hotspot handphone saya. Nggak pakai WiFi rumah. Waktu itu saya lagi di Bandung, di rumah mertua saya. Lagi di Bandung, di rumah mertua nggak ada WiFi, gue pakai WiFi. Mati lampu, cepet. Tiba-tiba gelap. Apa yang gue lakukan? Gue nyalain dong center handphone. Pakai center handphone. Sorry, mati lampu ya. Kita lanjut. Nggak ada urusannya. Jalan terus. Langsung gelap. Dan materi tetap jalan. Kenapa? Nggak ada urusan. Dan saya tinggal bilang apa? Sorry ya, mati lampu. Nggak apa-apa. Kita lanjut. That's it, selesai. Nggak ada yang komplain tuh. Baik-baik aja tuh. Materi tetap diterima dengan baik. Hidup mereka tetap berubah tuh. Nggak sama sih? Clear ya? Cara meningkatkan, cara supaya orang trust sama kompetensi Anda. Caranya adalah buktikan bahwa Anda care sama follower Anda, care sama downline Anda, care sama tim Anda, care sama customer Anda, care sama orang yang ada di sekitar Anda. Jadi ngomongin mereka, bukan ngomongin Anda. Anda lihat postingan saya dah. Postingan saya itu ngomongin Anda semua. Sadar nggak? Bisnis apa yang paling bagus? Bisnis yang menguntungkan, bukan bisnis yang dijalani, tapi itu sama tentang Anda, bukan tentang saya. Ngomongin masalah apa? Pantang pulang sebelum closing, itu tentang Anda, bukan tentang saya.
Jebakan Batman di bidang penjualan itu tentang Anda, bukan tentang saya. Tunjukkan bahwa Anda care sama peserta Anda. Dan cara care-nya bukan dengan ngasih tips. Kalau Anda ngasih tips, orang nggak akan beli produk Anda. Orang nggak akan konsultasi sama Anda. Kenapa? Lu udah ngasih tips kok. Lu ngasih tips dengan gratis. Alasannya apa? Kita kan banyak memberi. Biar kita banyak menerima. Pokoknya kita banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak berbuat baik. Yang ada boncos kali. Jelas? Itu yang terjadi. Apa? Tunjukkan bahwa Anda bisa menyelesaikan masalah customer Anda. Tunjukkan bahwa Anda bisa menyelesaikan masalah customer Anda. Tunjukkan bahwa Anda mengenal customer Anda. Tunjukkan bahwa Anda tahu masalah mereka. Kenapa? Karena orang membeli produk Anda karena Anda bisa menyelesaikan masalah mereka. Selesai. Kalau Anda nggak bisa menyelesaikan masalah mereka, nggak bakalan Anda beli. Tayang investasi bodong yang saya cerita. Sebulan 30%. Kenapa orang join? Karena di kepala dia, sebulan 30% bisa menyelesaikan masalah saya. Nangkep nggak? Gue nggak peduli perusahaan lo apa. Gue nggak peduli lu diawasin OJK apa enggak. Gue nggak peduli lu ada di Indonesia atau di luar negeri atau di antah berantah. Atau lu nggak ada perusahaan sama sekali. Selama gue investasi ke lu 10 juta, lu kasih gue setiap bulan 3 juta, gue akan percaya sama lu. That's it, selesai. Di kepala customer Anda adalah solusi buat gue apa? Oke, perusahaan kita bagus, diawasi oleh OJK, dijamin oleh LPS. Perusahaan kita paling aman. Perusahaan gini, oke, berapa pembagian investasi? 4%. 1 tahun. Deposito. Nggak mau orang. Lu gila apa 4 tahun deposito? Kapan kayanya? Inflasi aja setahun 6%. Deposito 4%. Habislah uang lo. Nggak mau orang. Anda punya duit nih 1 miliar. Depositoin. Berapa sih bunga deposito? 5%. 5% setahun. 50 juta dibagi 12. Potong pajak. 50 juta bagi 12. Potong pajak. Mendingan lu buat usaha. Bener nggak? 50 juta setahun. Tapi ketika ada orang yang bisa ngasih, nggak terjamin, bisa ngasih 30% sebulan, disikat sama orang. Kenapa? Karena 30% bisa menyelesaikan masalah saya. Sementara 5% setahun nggak bisa menyelesaikan masalah saya. Nangkap sampai sini? Jelas nggak? Nangkap sampai sini? Nangkap? Bu Putri, apakah emosi luka batin mempengaruhi penjualan? Pasti, Bu. Luka batin sangat mempengaruhi penjualan. Bikin konten sesuai dengan otaknya customer. Betul, bikin konten sesuai dengan otaknya customer. Gampang kan? Bikin konten sesuai dengan otaknya customer. Otaknya customer isinya apa? Itu yang bikin. Taunya dari mana coach? Otaknya customer. Gampang, tinggal dilihat otaknya. Lihat otaknya gitu. Nggak ketahuan. Isi otaknya apa? Kalau Anda nggak tahu isi otak customer, orang akan beli produk Anda. Jelas ya? Tahu nggak Anda di awal? Apa yang saya lakukan di awal? Saya bilang apa? Siapa di antara Anda yang susah mencapai target omset Anda tiap bulan? Anda bilang, saya. Ini semua tentang Anda, bukan tentang saya. Anggap saya. Clear ya? Yang untung banyak buat customer Anda. Kalau misalkan jual obat pelangsing, terus kita buka bimbingan diet gratis untuk mancing banyak orang, dan akhirnya kita jual produk kita, itu bagaimana? Buka diet gratis. Habis itu juga yang kita jual. Gak apa-apa, Bu, kita jualan begitu. Pertanyaannya, Ibu bisa beres nggak? Nih, diet gratis. Oke? Saya kata ya. Anda buka diet gratis. 3 hari, 5 hari, 10 hari. Diet gratis. Dia udah turun berat badannya. Sekian kilo. Dia udah tahu pola Anda. Oh, olahraganya mesti begini, nutrisinya mesti begini, makanan mesti begini, defisit kalorinya mesti sekian persen. Defisit selesai. Dia udah tahu ilmunya. Dia akan beli produk Anda lagi. Dia akan beli produk Anda. Enggak kok. Kenapa? Karena dia udah tahu ilmunya kok.
Dia udah tahu ilmunya. Kalau kalian dia beli. Benar ya? Clear nggak? Hah? Contoh nih, dulu waktu saya belum fitness ya, ada di YouTube tuh, Anda bisa cek di YouTube, namanya Body Project. Body Project. Di YouTube tuh gratis Body Project. Oke. Di YouTube tuh gratis Body Project. Terus udah gitu, dia punya subscribe berbayarnya lagi. Dia punya subscribe berbayar lagi per bulan berapa. Yang join dikit. Nggak sebanding dengan viewers YouTube-nya dia. Angkanya kecil banget konversinya. Sekian persen tuh kecil banget. Kenapa? Karena lu udah kasih gratis kok. Tuh kan. Bu Devi Rosa tuh. Dulu saya ngelakuin belinya sama yang lain. Lalu penjualnya bikin status di sosial media. Gua yang prospek, tapi closingnya sama orang lain. Nggak apa-apa. Gua mah ikhlas. Pada saat Anda ngomong begitu, Anda nggak ikhlas. Kenapa? So, saya akan kasih tips lagi. Masih kuat nggak? Saya mau kasih tips lagi sama Anda. Catat. Apa yang harus Anda lakukan? Oke. Yang membuat produk Anda. Yang membuat seseorang membeli produk Anda karena 3C. 3C. Catat. C yang pertama adalah capacity. Yang membuat seseorang membeli produk Anda. C yang pertama adalah capacity. Capacity itu apa sih? Capacity ya adalah tentang sebuah kapasitas. Bagaimana Anda mengimplementasikan produk Anda menjadi sebuah kapasitas. Apakah itu tentang power, tentang strength, tentang mental, physical, emotional, financial, spiritual, apa yang Anda jual? Apakah Anda jual health? Apakah Anda jual wealth? Apakah Anda jual protection? Apakah Anda jual slimming? Slimming itu berarti health. Apakah Anda jual skincare? Skincare berarti health. Itu tentang kapasitas. Anda mesti mencapai kapasitas itu sama customer Anda. Yang kedua, C yang kedua adalah competence. Competence itu apa sih? Apa hidup mereka yang bakal berubah? Oke. Dia beli produk Anda, hidup dia di bagian mana yang bakal berubah? Kenapa sih? Oke. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi adalah hidup dia di bagian mananya yang akan berubah. Apakah di bagian behavior-nya, habit-nya, apakah di bagian mindset-nya yang berubah, apakah di bagian knowledge-nya, kalau misalkan Anda jual ilmu, bukan jual ilmu ya bahasanya, Anda jual skill, okay? Apakah yang berubah adalah family-nya, kalau misalkan Anda parenting, Anda membuat jual obat kuat, keharmonisan rumah tangga, Anda di mana? Kompetensi apa yang akan berubah di klien? Itu kompetensi itu. Kalau misalkan Anda nggak bisa menunjukkan ini, klien nggak bakal beli produk Anda lah. Kok saya jualan baju, apanya yang berubah? Apa ya berubah ya? Oh, PD-nya coach. Kenapa? Karena dia pakai baju saya, dia akan PD dengan lebih tinggi. Emosinya good, berarti emosionalnya. Nah, Anda mesti menemukan itu. Saya reseller coach, jual semua produk. Gua jual remote, gua jual baju, gua jual bantal, gua jual ini dan segala macam. Pokoknya gua reseller barang apapun. Gua palu gak ada. Ya lu dapetnya juga segitu-segitu aja. Kenapa? C yang ketiga adalah communication. C yang ketiga adalah communication. Komunikasi dia akan lebih baik nggak dengan orang lain? Setelah dia membeli produk Anda, itu dia. Komunikasi dengan siapa, Coach? Satu, dengan dirinya sendiri. Saya nggak buka pertanyaan per ini ya, per produk ya. Properti gimana, Coach? Nanti lu tanya. Jual madu gimana? Ntar abis itu nanya lagi. Kalau jual baju gimana, Coach? Saya nggak bahas satu persatu. Ini tanya jawab ya. Oke, Bu Ria. Oke. Bagaimana komunikasi dia akan berubah dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan dirinya dia sendiri, dengan kliennya, dengan customernya, dengan rekan sejawatnya, dengan teman kerjanya, dengan bosnya, dengan apanya. Yang mana yang bisa dia selesaikan? Berubah nggak cara dia komunikasinya? Minimal tentang dirinya dia sendirilah. Yang tadinya dia ngerasa bahwa, ih kok gua begini ya, tiba-tiba dia ngomong sama dirinya dia sendiri bahwa dia lebih baik. Berarti hidupnya dia berubah. Capacity, competence, communication. Jelas? Anda harus punya itu untuk apa? Untuk menjual sesuatu sama orang lain. Kalau nggak bakal. Jelas di sini? Yang kedua,
Oke. Udah? Catat? Clear ya? Berarti itu apalagi yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah Anda mesti ganti frekuensi Anda. Nah, Anda mesti ganti frekuensi Anda. Frekuensi apa? Frekuensi penolakan Anda. Kalau selama ini Anda presentasi lebih banyak ditolaknya ketimbang lebih banyak closingnya, berarti Anda punya frekuensi penolakan. Berarti Anda punya frekuensi penolakan. Kenapa? Karena klien tuh ngeliat Anda tuh bawaannya nolak mulu. Belum ngomong udah ditolak. Ibarat kata nih, ada sales ngasih brosur di mall, baru mau ngasih, orang udah. Anda datang ke Metro, datang ke Sogo gitu ya, orang mau ngalahin parfum. Kak, ada parfum baru, boleh cobain Kak. Anda udah begini. Belum ngomong, udah ditolak. Kenapa? Karena Anda punya frekuensi penolakan. Anggap sampai sini. Orang tuh ngeliat Anda bawaannya pakai nolak mulu. Kalau orang punya Anda, bawaannya pengen nolak mulu, lu mau ganti strategi, mau ganti jualan, mau ganti apapun, percuma. Kenapa? Karena yang salah Andanya, bukan salah produknya. Jelas sih? Kok bisa ya? Bisa banget, Bu. Faktanya terjadi banyak di lapangan. Itu pertanyaan apa? Boleh jangan tentang capacity. Capacity itu ini loh. Capacity adalah tentang mental, physical, emotional, finansial, spiritual. Yang mana yang akan berubah di bidang itu, salah satu bidang, nggak mungkin semuanya, nggak mungkin semuanya. Di bidang itu yang mana yang akan berubah ketika klien membeli produk Anda. Selesai. Itu dia. Itu Pak Jimmy keren. Nice Pak Jimmy. Soalnya mesti ganti frekuensi penolakan Anda. Anda mau ganti strategi kayak apa? Yang salah bukan itunya kok. Frekuensi Anda yang salah kok. Penolakan Anda. Kalau di sini. Ya. Pertanyaan saya sama Anda. Ambil pulpen Anda, jawab di buku Anda. Kalau Anda mau jawab di buku Anda, jawab di buku Anda. Kalau Anda mau jawab di chat, Anda jawab di chat. Pertanyaan saya. Apa kerugian Anda? Apa kerugian Anda yang sudah terjadi? Yang sudah terjadi di masa lalu ya. Saya bicara masa lalu Anda. Apa kerugian Anda yang sudah terjadi dengan tidak tercapainya omset Anda setiap bulan? Saya bicara setiap bulan loh, bukan kadang capai, kadang enggak, kadang capai, kadang enggak. Saya bicara yang real, bukan yang lu tutup poin. Rugi waktu, apalagi. Waktunya terbuang. Selain waktu, apa kerugian yang udah terjadi? Waktu, apalagi. Selain waktu, apa? Emosi. Nggak bisa membeli kebutuhan, yes. Banyak utang, good, bagus. Materi, uangnya rugi, ya. Terus energinya rugi, emosinya rugi, kesel ya. Karena mental udah jatuh, benar nggak? Usaha gagal, mental pasti hancur. Nggak bisa membeli kebutuhan, jadi ribut sama suami, jadi ribut sama istri, benar nggak? Modalnya hilang. Apalagi? Rugi buat promosi, aduh udah kebuang banyak tuh. Iklan boncos, nggak jalan-jalan, udah banyak keluar uang, buat apa? Buat SEO Google, udah banyak uang keluar buat apa? Buat bayar desainer, buat bayar video editor, buat bayar ini, habis. Rugi secara finansial, boleh nggak dicatat Anda ruginya berapa? Coba kira-kira aja, Anda ruginya berapa? Deh, menarik nih, Bu Tadia Putri. Mungkin banyak orang ngalamin ini ya, barangnya kejual tapi uangnya nggak ada, nggak kelihatan, habis. Kebutuhan nggak dapat dipenuhi, capek hati, finansial, emosi, penghasilan turun. Nah, momen sama keluarga hilang, kesehatan hilang. Oke, sip. Biaya karyawan, uang, waktu, materi, barangnya menumpuk, mentalnya kena banget pasti. Hidupnya jadi nggak balance, yes, jadi patah semangat, betul nggak? 2 miliar Bu Ria, oke. 8 digit, 840 juta, thank you. Rugi finansial, nombok 50 juta, penghasilan turun, that's it. Boleh sebut nggak finansialnya berapa kerugian Anda? Berapa kerugian yang sudah Anda alami dengan adanya omset yang nggak tercapai, jadi punya utang? Ini dampak ya. Nih, perhatikan ini. Dampak ketika omset tidak tercapai. Apa? Satu, lu ribut suami istri. Kenapa? Karena nggak ada uangnya. Benar? Apa dampaknya lagi ketika omset tidak tercapai? Income turun.
Efek sampingnya apa ketika income turun? Hubungan sama anak nggak bagus. Kenapa anaknya mau minta sesuatu, Anda nggak punya uang? Betul nggak? Apalagi dampaknya. Dampaknya sama orang tua Anda. Orang tua Anda belum Anda bahagiakan. Yang dari dulu janji, kalau saya sukses di bisnis ini, saya akan bahagiakan mama. Kalau saya sukses di bisnis ini, saya akan ajak anak saya jalan-jalan ke luar negeri. Dampaknya banyak, benar nggak? Pertanyaan saya, Anda sadar itu nggak? Anda sadar nggak akan hal itu? Bahwa ternyata, karena satu masalah, Anda tidak mencapai omset Anda, efeknya kemana-mana. Hutang naik, hubungan sama anak nggak bagus, suami istri berantem terus. Begitu suami istri masalah uang berantem terus, hubungan seks pasti bermasalah. Benar? Pasti. Keharmonisan rumah tangga pasti bermasalah. Komunikasi rumah tangga pasti bermasalah. Kenapa? Uangnya nggak bagus. Terus kena jebakan Batman. Apa jebakan Batman-nya? Uang tidak bisa membelikan kebahagiaan. Kalau nggak bisa membelikan kebahagiaan, lu nggak bakal berantem no kalau nggak punya duit. Ya buktinya nggak punya duit berantem kok. Pusing kok, benar nggak? Dampaknya banyak. Pertanyaannya, kita selama ini sadar apa enggak? Anda sadar nggak bahwa Anda mengalami hal itu? Dan seperti yang saya bilang, kenapa seseorang tetap berada di hidupnya sekarang? Karena dia berkomitmen untuk tetap berada di sana. Benar nggak? So, jadi Anda belum keluar dari semua kondisi Anda, karena Anda tetap berada di sana. Dan Anda berkomitmen, saya maunya di sini aja. Biarkan hutang saya banyak, biarkan omset saya tidak tercapai, biarkan saya tutup poin setiap bulan, atau setiap tahun, biarkan saya memakai uang saya, biarkan. Karena Anda begitu. Yes, bingung cari pemasukan dari mana. Kenapa? Karena Anda nggak tahu. Pertanyaan kedua, tadi pertanyaan pertama ya, apa kerugian yang udah terjadi? Pertanyaan kedua, kalau kondisi Anda terus begini, okay, kan ini kondisi udah lama nih Anda alami, benar? Dan belum berubah. Pertanyaan saya, kalau kondisi terus begini, kita nggak usah bicara 2 tahun, 3 tahun ke depan, kelamaan. Kita bicara bulan ini. Kalau bulan ini Anda tidak mencapai omset target Anda tidak mencapai target income Anda, apa yang akan terjadi sama hidup Anda? Bulan ini. Yang kedua, bulan depan, Agustus 2022. Kalau ini tidak terjadi juga, Anda tidak mencapai omset Anda juga. Kenapa? Karena Anda masih membawa frekuensi penolakan. Apa kerugian yang akan terjadi sama hidup Anda? Bu Ika tambah pusing, thank you Bu. Apa lagi? Gila Bu Nadia, ditagih modal yang nggak bisa balik, stuck. Apa yang terjadi sama hidup Anda? Makin stres nggak? Harus barisin frekuensi. Nambah utang Bu Nurjana, thank you. Utang lagi, ribut lagi, pusing lagi, yes Bu Mogi, thank you. Nggak bisa bayar tagihan karyawan, kena mental, nice, thank you. Itu yang akan terjadi. Bingung, takut. Frekuensi penolakan bisa diberesin nggak? Bisa Bu Lili. Bu Lili Ana Robert, bisa Bu Lili? Enggak. Pertanyaan saya berikutnya. Skala 1 sampai 10. Pertanyaan saya berikutnya. Skala 1 sampai 10. 10 adalah kualitas kehidupan Anda yang benar-benar Anda inginkan. Kualitasnya 10. Apapun itu ya. Mungkin Anda punya mobil impian Anda, mungkin Anda punya uang yang Anda inginkan, mungkin Anda punya income yang Anda inginkan. 0, 1 itu kondisi yang parah pokoknya. 10 adalah kondisi yang paling Anda inginkan. Oke, income 9 digit sebulan, Anda punya mobil yang Anda inginkan, Anda punya rumah yang Anda inginkan, Anda melunasi semua hutang Anda punya emas perhiasan yang Anda inginkan. 10. 1 adalah kondisi yang paling parah. Pertanyaan saya, kualitas hidup Anda saat ini ada di angka berapa? 1. Kualitas hidup Anda. Jujur sama diri Anda. 6, 5, 1, 1, 1, 6, 2, 5, set, good. 4, 3, 1, 2, 3, 7. Good. 3, 6, 10. Nice. 3, 6. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya lagi. Kalau Anda yang 2, 3, 5, 7 naik kehidupannya. Oke? Kualitas kehidupan Anda naik angkanya, naik 2, naik 3 angkanya, naik 4 poin, naik 5 poin. Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi sama hidup Anda? Kalau naik, yang tadinya 2 jadi 4, yang tadinya 1 jadi 5, yang tadinya 3 jadi 8.
Yang tadinya 6 jadi 10, yang tadinya 8 jadi 10, yang tadinya 7 jadi 10. Apa yang akan terjadi sama hidup Anda? Happy, lebih tenang, good, nice. Bahagia, good. Yuk, ketik. Semangat melakukan perubahan, nice. Kualitas hidup lebih baik, lebih gembira. Hutang lunas, happy, tenang, hidup bahagia. Bersyukur. Enjoy your life. Gemuk, nice. Tenang, berkelimpahan. Menolong orang lain, anteng. Bisa private coaching. Jadi berkat buat orang lain, good, santai. Tenang dan happy. Lebih baik karena nggak punya uang. Mau mencapai itu semua? Mau mencapai itu semua? Mau coach, mau. Pertanyaan saya, butuh apa untuk naik? Anda mau mana kan? Pertanyaan saya, butuh apa untuk naik? Butuh uang berapa untuk naik? Tulis. Butuh apa supaya bisa naik? Dan butuh uang berapa untuk naik? Butuh ikut seminar, butuh tangga, yes. Butuh apa lagi? Butuh apa Anda? Butuh uang berapa untuk naik kualitas hidupnya? Butuh kemauan. Butuh Allahnya. Oh, Bu, pasti. Nggak usah begitu, Bu. Apa Butuh saja 9 butuh Allah, Bu. digit setiap bulan. Income 9 digit setiap bulan. That's it. Butuh apa? Butuh cara buat solusi. 2,5 M, Mas. Butuh uang, yes. Pertanyaan saya selanjutnya. Udah tahu belum caranya? Bagaimana mendapatkan itu semua? Udah tahu belum caranya untuk mendapatkan itu semua? Bagaimana cara mendapatkan uangnya? Bagaimana cara meningkatkan tangganya? Bagaimana cara naikin poinnya? Udah tahu belum? Udah tahu belum bagaimana cara mendapatkan omset setiap bulan? Anda kan tadi beberapa udah saya kasih tahu ya caranya. Ya. Butuh uang untuk investasi. Belum, Coach. Oke. Belum tahu. Pertanyaan saya, siapa yang mau lebih tahu lagi? Siapa yang mau lebih tahu lagi? Mau lebih tahu lagi? Anda sudah saya kasih tahu beberapa tips tadi untuk meningkatkan trust, untuk ini, dan segala macam. Anda mau lebih tahu lagi? Buat Anda yang mau lebih tahu lagi, saya akan kasih informasi sama Anda ya. Buat Anda yang mau lebih tahu lagi, saya akan kasih informasi sama Anda. Buat Anda, enggak Coach, hidup gue udah cukup. Enggak apa-apa 3. Gue udah 10 kok, menurut Anda ya. Enggak apa-apa. Anda silakan keluar, Anda silakan close, dan Anda silakan leave. Buat Anda yang masih mau, saya minta waktu Anda sedikit lagi, dan saya akan kasih tahu sesuatu sama Anda. Saya punya webinar, series, di bidang penjualan. Webinar series di bidang penjualan, kita akan ada 4 minggu. Di bidang penjualan, 4 minggu. Minggu pertama, akan 4 minggu. Kita materinya hari Senin. Kita akan webinar jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Lo bisa bayangin? Kita webinar jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Kita baru ngobrol 1 jam. Anda sudah mendapatkan begitu banyak tips, begitu banyak materi, begitu banyak sesuatu. Kita sekali webinar 3 jam. Jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas minggu pertama adalah bagaimana cara Anda mencapai target omset Anda setiap bulan. Minggu pertama. Oke. Minggu kedua, Anda akan belajar tentang the mechanism of money. Apa yang disebut dengan mechanism of money? Apa sebenarnya yang membuat uang hadir dalam hidup Anda? Kenapa saya udah jualan, uangnya ada, tapi nggak kelihatan? Nah, tadi tuh ada tuh, siapa yang bilang? Benar nggak? Anda pernah gitu? Gue jualan, omsetnya ada, tapi uangnya nggak kelihatan. Apa sih sebenarnya yang membuat uang itu hadir sama hidup kita? Kenapa begitu datang uang, ininya bocor? Kenapa begitu ini ada bocor? Nah, itu mekanisme tentang uang. Apa yang membuat uang hadir dalam hidup kita? Yang ketiga adalah bagaimana cara mencapai omset tak terduga. Buat Anda yang nggak tahu, saya nggak tahu Coach, ini gimana cara mencapainya. Saya nggak tahu Coach mau prospek siapa lagi. Saya nggak tahu Coach mau bikin postingan apa. Saya nggak tahu Coach ini segala macam. Di hari ketiga kita akan belajar bagaimana caranya Anda mendatangkan omset tak terduga. Supaya apa? Supaya Anda mencapai target income Anda, target omset Anda setiap bulannya sebelum tanggal 15. Asiknya. Sebelum tanggal 15 Anda sudah mencapai target omset Anda. Kalau Anda praktekin semua materinya. Orang di atas tanggal 15 masih sibuk mikirin target, lu udah capai target omsetnya. Kenapa? Karena Anda punya bagaimana caranya mencapai target omset bulanan Anda secara tidak terduga. Minggu keempat, kita akan bahas apa? Minggu keempat, kita akan bahas 6 penghambat Anda di bidang penjualan. Dan bagaimana cara mengatasinya. Kalau tadi jebakan Batman, ini hambatan Anda di bidang penjualan itu apa? Itu minggu keempat. So, kita punya 4 webinar. Nah, 4 webinar ini Anda bisa ikut salah satu saja. Oke, Coach saya makanya mau yang pertama aja deh. Anda boleh ikut salah satu. Investasinya untuk webinar ini hanya sekitar 200.000.
199.000 per webinar, per seri, per satu judul. Kita punya 4 judul. Oke, satu judul 200.000. Kalau Anda ikut 4-4-nya, kan harganya harusnya 800.000. Tapi kalau misalkan Anda ikut 4-4-nya, Anda diskon 25%, sehingga Anda hanya bayar 597.000. Nah, apa? Hanya 597.000. So Anda hanya bayar 3, Anda dapat 4. Oke? Karena Anda belinya paketan, bundling pasti lebih murah. Anda diskon 25%. Cara daftarnya Anda tinggal hubungi ke Bumi. Nanti saya kasih nomor teleponnya. Anda tinggal hubungi ke Bumi. Karena kalau misalkan Anda bayar ini, Anda ikut 1, Anda cuma bayar 200.000. Coach, saya mau lihat dulu deh minggu pertama. Boleh nggak saya ikut minggu pertamanya dulu? Saya tes dulu, Coach. Siapa tahu materinya nggak bagus. Siapa tahu materinya nggak cocok. Anda silakan ikut per minggu pertama. Bayar 1. Menurut Anda bagus, Anda lihat lagi minggu kedua. Bayar lagi. Menurut Anda bagus, lihat lagi minggu ketiga. Anda bagus, sehingga Anda bayar 800.000. Kalau Anda mau daftar, Anda silakan daftar. Saat ini yang daftar sudah hampir 30 orang. Mulainya tanggal 1. So, kita akan mulai tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, sama tanggal 22. Oke, 1 Agustus, 8 Agustus, 15 Agustus, 22 Agustus. Anda ikut saya. Kalau Anda yakin Anda hanya 200.000 saja. Nah, kenapa coach di 200.000 ini? Apa yang bisa Anda dapatkan? Dan apa perubahan hidup Anda hanya dengan 200.000 atau 597.000 kalau misalkan Anda ikut semuanya? Saya anggap Anda ikut semuanya ya, 597.000. Apa yang Anda dapatkan? 1. Apa Anda nggak akan susah lagi untuk mencapai target Anda tiap bulan. Hanya dengan uang 597.000, Anda bisa melenyapkan semua masalah tadi. Pusingnya, stresnya, berantemnya sama pasangan, hubungannya nggak bagus, diranjangnya gara-gara nggak punya uang. Itu semua akan hilang hanya dengan 600.000. Itu semua akan hilang. Apa yang Anda lakukan? Relief, energi Anda akan langsung naik. Kenapa? Karena Anda akan menghilangkan frekuensi penolakan Anda. Tadi yang ditanya sama Bu Liliana Robert. Menghilangkan frekuensi penolakan. Begitu Anda frekuensi Anda bukan frekuensi penolakan, orang akan cari Anda. Ingat, kita akan membuat bisnis Anda bisnis yang dicari-cari orang, bukan bisnis yang cari-cari orang. Jadi orang lain yang nyari Anda, bukan Anda yang nyari orang lain. Itu yang akan Anda dapatkan. Dan semua kepusingan Anda, stres Anda, itu Anda hilang. Kenapa? Karena Anda dapat dengan mudah mencapai target omset Anda setiap bulan. Saya akan kasih tahu bagaimana caranya Anda mendapatkan ini semua hanya dengan 600.000. Coach, apakah ini cocok untuk semua profesi? Ini hanya cocok untuk marketing dan sales. Apapun yang Anda jual. Ketika Anda menjual sesuatu, apakah itu produk, apakah itu jasa, bisnis ini untuk bisnis ini. Webinar ini cocok untuk Anda. Tapi kalau Anda karyawan, admin, accounting, SDM, nggak cocok untuk Anda. Karena kita akan belajar bagaimana caranya jualan. Anda pilot, nggak cocok. Anda polisi, nggak cocok. Kok saya dokter, cocok. Lalu kan jualan cari pasien. Benar. Bisa buat bisnis affiliate? Bisa banget. Warung cocok nggak? Yes, Anda jual sesuatu. Jual apa? Jual makanan. Pengacara, jual jasa. Apalagi? Kios, jualan. Intinya lu jualan sesuatu. Apakah itu Anda jual sembako, jual beras, jual apa? Begitu Anda punya frekuensinya, orang akan datang berbondong-bondong sama Anda. Asal Anda tahu frekuensinya. Makanya, Coach, di root nggak cocok ya? Kalau di rootnya nggak cocok. Karena di root operasional, bukan marketing. Nggak cocok. Bidang seni, bagaimana cara menjual seni Anda? Betul? Bagaimana cara menjual lagu Anda? Bagaimana cara menjual bakat Anda? Bagaimana cara menjual tarian Anda? Bagaimana cara menjual desain Anda? Itu seni. Bu cari ya, konsultan Herbalife cocok kan? Cocok banget, Bu. Kan MLM. MLM, sales, marketing, asuransi. Cocok banget ikut ini. Coach pemula cocok nggak? Cocok. Saya ngajarin dari dasar, karena masalahnya adalah masalah dasar. Owner properti, kalau bisnis properti cocok, Bu. Kalau Anda cuma mau jual satu properti aja, saya mau jual rumah saya, nggak cocok. Tapi kalau Anda bisnisnya adalah sales agent properti, Anda cocok. Distributor produk kesehatan. TikToker bisa nggak? Bisa banget. Anda kan tahu saya dari
TikTok atau dari Instagram kan? Bagaimana cara Anda bikin konten? Penjahit, cocok dong Anda jual jasa, Bu. Anda jual jasa. Karyawan toko jual tas. Bagaimana, Coach? Oh, Anda sales berarti. Terapi. Karyawan toko jual tas berarti Anda sales. Berarti Anda sales. Jelas ya? Jualan di marketplace. Cocok. Jualan di marketplace cocok. Asal bukan reseller ya. Kalau reseller agak berat naikinnya. Nggak apa-apa. Anda bisa cari ini loh. Anda bisa jualan yang lain nanti. Saya akan kasih tahu triknya bagaimana caranya Anda jualan yang lain. Clear ya? Tadi ada yang nanya, terapis fast food cocok nggak? Ih, jual jasa. Cocok. Saya kan jasa. Jasa apa? Jasa konsultasi, jasa terapi, jasa coaching. Jasa. Cocok. Penulis bagaimana cara menjual tulisannya? Wih, cocok. Gampang. Jualan. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah frekuensinya. Anda frekuensi penjualan dulu. Frekuensinya bukan frekuensi penolakan dulu. Diberesin semuanya. Kalau udah beres, frekuensinya udah benar, Anda tuh dikejar closingan. Bukan dikejar rezeki ya. Karena rezeki itu bisa kesehatan, bisa rumah tangga harmonis, bisa anak yang soleh atau solehah, bisa suami yang setia, bisa istri yang hormat sama suami. Itu rezeki. Tapi kita bicara closingan. Satu topik, closingan. Closing. Biar Anda naikin omset, biar Anda mencapai omset Anda, biar Anda mencapai target income Anda dengan santai, dengan mudah, dan dengan nyaman. Tanggal 15, Anda udah capai. Ini resikonya. Saya kasih tahu ya. Anda keluar 600.000, 597, 600.000 kurang 3.000. Anda keluar 597.000, 600.000 Anda keluar sekarang, dung. Sebulan lu balik modal. Ada terapinya nggak ada? Sebulan lu balik modal. Ini online semua, ini online semua. Ini online semuanya. Kalau bayar per bulan, yes. Nggak ada rekamannya. Nggak ada rekamannya. Kenapa? Karena saya mau Anda praktek. Kita 3 jam. Saya mau Anda praktek. Saya mau Anda fokus, saya mau Anda nyatet, saya mau Anda benar-benar praktek. Kalau rekaman biasanya orang nggak praktek. Nggak ada rekamannya. Nah, Anda transfer 600.000, 1 bulan balik modal. 1 bulan. Paling lama 1 bulan balik modal. Udah gitu, begitu uang Anda 600.000, Anda tahu ilmunya, Anda pakai seumur hidup Anda. Ilmunya Anda pakai seumur hidup Anda langsung mencapai target. 600.000 nggak ada artinya. Dia akan balik bergulung-gulung 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30 kali lipat, 40 kali lipat, 50 kali lipat. Kenapa? Karena Anda belajar sekali, Anda pakai ilmunya berkali-kali. Return of investment-nya nggak gulung terus. Dengan Anda keluar 300.000. 600.000. Kecil. 600.000. Buat Anda yang ingin berhemat, aduh coach 600.000 sayang banget coach ya 600.000. Saya mendingan buat bayar utang. Percaya sama saya. Anda punya 600.000 sekarang di rekening Anda. Tungguin. Nggak sampai sebulan, nggak sampai seminggu. Besok udah keluar tuh 600.000. Entah buat apa. Bisa keluar karena ditipu, bisa keluar karena dipinjem, bisa keluar karena Anda membeli barang konsumtif yang ujung-ujungnya habis, bisa untuk beli bensin, bisa untuk beli ini dan segala macam, ujung-ujungnya hilang. Benar nggak? 600.000 nggak ada artinya. Coach, buat saya ada artinya, karena saya punya utang. Ya, tadi ada Butari gue lihat. Saya akan ambil contoh cerita Butari lagi ya. Anda punya utang, tambahin utangnya 600.000. Ya, nggak berasa, sama-sama lu punya utang. Tapi dengan 600.000 ini, gini loh ya, 600.000 ini, kalau Anda nggak keluarin untuk investasi, gua nggak mau ikut webinarnya, sayang 600.000, asli coach mahal banget, sayang 600.000. Oke, Anda nggak keluarin nih, tungguin, nggak lama dia keluar. Apa? 600 ini hilang nggak? Pus, hilang, nggak tahu kemana. Pokoknya hilang. Begitu 600 hilang, udah pasti hidup Anda tidak berubah. Benar nggak? Udah pasti hidup Anda nggak berubah. Hilang juga kan? Tapi ketika Anda hilangin buat investasi, ikut webinar ini, 600.000 ada kemungkinan 50-50. 50%, 600.000-nya hilang. Karena apa? Karena Anda nggak praktek, karena Anda males, karena Anda cuma pengen tahu, 600.000-nya hilang. Tapi ada kemungkinan 50%-nya, 600.000 ini akan balik modal dalam waktu yang sangat cepat. 1 bulan itu paling lama. 600.000. Kalau Anda praktek, Anda bisa langsung closing, Anda dapat profit, langsung Anda beresin. Anda bisa langsung closing besoknya. Artinya apa? 1 hari
modal Anda balik 600.000. Ini modal balik loh. Habis itu berapa? Besoknya Anda closing lagi pakai teknik yang sama. Anda sudah dapat 600.000-nya lagi. Sudah 2 kali balik modal. Anda jualan lagi ketiga kalinya. 3 kali balik modal. 4 kali pokoknya sampai ratusan kali balik modal. Anda cuma keluar 600.000. Jelas aja? Itu info pendaftarannya. Anda bisa udah diklik di situ. Bisa diklik ya itu ya? Bisa diklik nggak sih? Oh bisa diklik. Bisa diklik, Anda bisa daftar di sana, Anda langsung hubungi ke Bukapsok. Oke, Anda bisa hubungi ke Bumi. Anda hubungi Bumi di situ. Nah, kita mulainya malam. Coach, beli 3 sampai 4 promonya sampai kapan? Nggak ada sampai kapan, Pak. Promonya memang seperti itu, sebelum kelasnya mulai. Tapi begitu Anda sudah kelasnya mulai, Anda sudah ikut 1, kelasnya mulai, Anda nggak bisa, Coach, gue bayar selisihnya boleh nggak? Kagak boleh. Kenapa? Karena lu udah ikut yang pertama. Jelas. Setiap minggu 1 sesi. Terakhir pendaftaran kapan, Coach? Terakhir pendaftaran 31 Juli. 30 Juli. 30 atau 31. Juli itu berapa sih? 31 Juli. Karena kita mulai tanggal 1. Oke? Karyawan yang mau ikut langsung di link ini ya, langsung ikut di link itu. Jelas ya? Nanti kita akan langsung mulai tanggal 1. Kenapa nggak ada rekaman? Karena saya pengen Anda ikut live. Saya hanya pengen Anda yang serius dan saya pengen Anda praktek. Karena tujuan saya adalah 600.000-nya langsung balik modal. Begitu Anda ikut sesinya dan habis itu kita punya grup seperti biasa. Training saya pasti ada grupnya. Dan di grupnya itu Anda masih bisa tanya jawab sama kita. Dan saya akan bimbing Anda di grupnya. Coach, saya jualan ini bagaimana? Nah, buat Anda nanti baru tanya di grupnya. Saya jual properti gimana ya? Saya jual madu bagaimana ya? Saya jual terapis pastu bagaimana ya? Saya jual asuransi bagaimana ya? Saya akan kasih tahu itu di grupnya. Bagus ya? Jadi Anda bisa tanya terus. Kuotanya, ada kuota nggak, Coach? Kayaknya sebanyaknya Zoom yang bisa saya tampung. Sebanyak Zoom yang bisa saya tampung. Jelas ya? Kalau siang aku ikut, Coach, nggak bisa. Kita malam. Nggak bisa siang. Siang Bapak ikut, yang lain nggak ikut, Pak. Udah sih, Coach, materinya saling bersambung nggak? Berdiri sendiri atau bersambung? Bisa berdiri sendiri, bisa bersambung. Kayak misalkan orang latihan beban. Satu materi tentang latihan back, otot belakang. Minggu berikutnya latihan otot paha. Bersambung nggak? Enggak. Otot paha sendiri, otot tangan sendiri, otot dada sendiri, tapi berkesinambungan, tapi bersambung. 3 jam setiap sesi. 3 jam setiap sesi. 3 jam setiap sesi. Ada toilet break nggak? Ya adalah, kita kan manusia. Saya juga toilet kok, tenang aja. Oke, saat ini yang sudah daftar berapa orang ya? Nanti saya lihat dulu di grupnya. Saya lupa ada berapa orang yang daftar. Mana ya kelasnya? Ih, Bu Liliana udah masuk. Ini Bu Liliana Robert ya? Udah masuk. Barusan komen, udah masuk. Grecep, 600.000. Satu hari lu balik modal, langsung praktek. Hari ini Anda tahu ilmunya, besok jualan, langsung balik modal. Selesai masalah. Thank you, Bu Liliana Robert. Bu Liliana Robert udah masuk nih. 32 orang yang ngambil full sesi. Sudah 32 orang. Gue baru jualan sekarang. Udah 32 orang. Kok bisa gitu, Coach? Saya bongkar semuanya di webinar selling saya. Clear? Ada pertanyaan tentang webinarnya? Bukan tentang materi, tapi tentang webinarnya. Ada pertanyaan. Coach, kalau ikut sesi 1 langsung 800 ya? Sesi 1 200 aja, Pak. 199 sesi 1. Coach, nggak kemalaman. Enggak, Bu, jam 7, Bu. Kemarin kita mulai jam 7 kan? Jam 7 sampai jam 10. Saya jamin dah Anda ikut training saya nggak bakalan ngantuk. Yang ada sakit kepala, nggak bisa tidur. Bener. Yang ada lu ikut training gua sakit kepala, bukan ngantuk. Indonesia Timur kemalaman, Coach. Iya, Pak. Kalau kita mulai jam 6 habis baru maghrib soalnya, Pak. Di WIB-nya. Gitu. Ada rekamannya nggak? Nggak ada rekamannya. Sengaja. Ini training pertama saya yang nggak ada rekamannya. Kenapa? Karena semuanya tentang technical. Bukan tentang mindset, bukan tentang konsep, bukan. Tapi tentang technical. Technical itu apa? Lu begini ya, lu begitu ya, lu begini ya, begitu. Nah, itu technical namanya. Selasa nggak bisa. Kita Senin dulu, Bu. Senin dulu. Tanggal berapa aja? Tanggal 1. Saya ulang ya. Tanggal 1. Klik websitenya. Di situ ada jadwalnya.
klik websitenya, di situ ada jadwalnya. Tanggal 1, tanggal 8, 15, 22. Tiap hari Senin, seminggu sekali. Senin malam jam 19. Kelasnya interaktif. Yes, pasti interaktif. Makanya 3 jam. Karena kita interaktif. Anda bisa tanya pakai chat, atau Anda bisa tanya pakai kamera. Harus open kamera? Enggak harus. Training gua mah enggak harus open kamera. Yang penting lo balik modal segera. Anda buka linknya, Bumia boleh dikirim lagi itunya, apa namanya, linknya. Pak Kosim sudah masuk, thank you Pak Kosim. Lama nggak ketemu Pak Kosim nih. Pak Kosim tuh salah satu yang sadis loh, perubahannya dulu ya Pak Kosimnya. Jangan hilang Pak Kosim, sini Pak Kosim, sini mendekat Pak Kosim. Oke, webinar, nah itu dia. Anda bisa tag ke Bumia, oke? Sip. Clear? Thank you yang langsung join ya. Berarti thank you yang langsung join, nanti kita akan langsung ketemu lagi. Ya. Awal buka kelas langsung daftar full sesi. Awal buka kelas langsung daftar coach yang full sesi. Sekarang udah balik modal. Wah, keren Pak Bowo, mantap. Bu Vi, kalau sesi 1 nggak bisa ikut, sesi 2 bisa nggak? Bisa banget sesi 2. Bisa banget sesi 2. Sesi 2 langsung bisa ikut kok. Sesi 2 banget bisa kok. Coach, Senin ada pengajian. Oh iya, Bu. Ya udah, Bu. Ikut pengajian aja ya. Jangan ikut saya. Ya. Bu Tari udah masuk tuh. Bu Retno Suci Lestari. Mantep ini. Ini yang punya utang ratusan juta ini. Habis itu lunas. Hanya karena ikut training 1 bulan. Mantap ya. Oke, sip ya. Saya rasa gitu. Anda akan ketemu dengan frekuensi orang-orang sadis. Coach, kalau terjadi pertukaran energi dengan coach dalam hal selling, enggak. Gimana maksudnya Pak Fahmi? Kalau ikut terjadi pertukaran energi dengan coach dalam hal selling enggak? Oh, pasti dapat, pasti tertukar Pak Fahmi. Pasti dapat Pak Fahmi. Bu Tari, halo Bu Tari. Mana Bu Tari? Bu, open mic dong, Bu. Hai Coach. Sharing dikit aja, Bu. 2 menit aja. Pokoknya kalau kelas Coach Reza ikut aja lah. Sudah. Ikut aja, Bu ya. Ikutlah. Meskipun Ya. Anda bawa utang sedikit. Iya betul. Resikonya utang lunas kok udah selesai lah. Resikonya utang lunas. Selesai. Oke, itu dia Bu Tari. Bu Tari udah banyak ngasih testimoni sama kita ya. Nanti ada di kelasnya juga, pasti akan cerita banyak juga Bu Tari. Di sana. Thank you Bu Tari. Yes. Jelas. Oke, sip ya. Makin seger Bu Tari. Nah, itu Pak Kosim tuh. Namanya Bu Tari. Ya. Langsung daftar. Seger Pak Kosim, utang lunas mah seger, damai. Ini mana nih? Alhamdulillah. Ini anak. Masa lebih milih 600.000 daripada omset tercapai? Kan lucu ya. Kecil segitu mah. Saya menyelamatkan 600.000 aja deh, tapi rumah tangga berantem gara-gara nggak punya duit. Oh my God! Saya menyelamatkan 600.000 aja deh, sayang 600.000-nya. Tapi keluarga berantakan gara-gara omsetnya, tapi stres, tapi lebih milih pusing. Oh gila, nggak ada artinya lagi 600.000. Oke, sip, thank you ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di kelas webinar sellingnya. Begitu Anda transfer, begitu Anda bayar, Anda langsung masuk ke grupnya dan Anda langsung bisa komunikasi sama kita dan Anda langsung bisa tanya jawab. Saya Reza Anggara, salam sehat berlimpah rezeki. Stay cool and lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you ya. Sampai ketemu di kelas. Thank you, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.